Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Takmir Masjid dan stafnya, yang kami hormati Pak Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Barakah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan serta syukur kita kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, kesempatan, sehingga kita bisa bangun pada hari ini untuk menjalani bulan Ramadan yang penuh mulia. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kaum India dulu menuju zaman Islamiyah saat ini. Tak lupa yang terakhir, saya berterima kasih kembali kepada ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah sekalian yang telah memberikan saya kesempatan pada malam ini untuk menyampaikan sebuah kultum bercerita tentang Lailatul Qadar. Ketika kita mendengar tentang Lailatul Qadar, seringkali perhatian kita tertuju pada keutamaan pahala yang Masya Allah sangat benar. Hal ini memang benar adanya, sebagaimana firman Allah pada Quran Surah Al-Qadar ayat ketiga, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Sungguhnya malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Namun ada beberapa aspek Lailatul Qadar yang mungkin seringkali tidak dibahas secara mendalam. Maka hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk lebih memahami beberapa aspek hikmah-hikmah dan misteri di balik malam Lailatul Qadar yang mungkin jarang kita sadari. Hikmah pertama, Lailatul Qadar menunjukkan tentang keutamaan waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih waktu-waktu tertentu untuk memberikan keistimewaan kepada para hambanya, sama seperti hari Jumat yang menjadi hari terbaik dalam sepekan, dan bulan Ramadan menjadi bulan mulia, dan Lailatul Qadar lah malam yang Allah pilih untuk melimpahkan keberkahannya secara luar biasa. Namun, mengapa Lailatul Qadar tidak disebutkan secara pasti kapan tanggalnya? Para ulama yang meyakini bahwa hal ini terdapat hikmah agar setiap muslim beribadah dengan sungguh-sungguh pada setiap malam bulan Ramadan. Dari Lailatul Qadar ini mengajarkan kita bahwa kadangkala keistimewaan tersembunyi di balik ketekunan dan usaha. Hikmah kedua, Lailatul Qadar mengajarkan kita tentang nilai spiritual. Lailatul Qadar bukan hanya tentang pahala yang besar, tetapi juga tentang hubungan spiritual manusia dengan Rabbnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, dan ini adalah momentum awal petunjuk ilahi bagi seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran Al-Qadar ayat pertama, Inna anzalna fi lailatul qadar. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan itu. Di tengah-tengah kesunyian malam Lailatul Qadar, setiap muslim diberi kesempatan untuk merenungi makna Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Mana Lailatul Qadar mengingatkan kita untuk mempererat hubungan kita dengan Allah melalui ayat-ayatnya, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman membimbing langkah kita di tengah kehidupan dunia. Hikmah ketiga, Lailatul Qadar juga mengajarkan tentang
rahmat sosial. Kadangkala kita sering memahami Lailatul Qadar bersifat sesuatu beribadah, yaitu pahala bagi orang yang beribadah pada malam tersebut. Namun, mari kita lihat pada perspektif yang lebih luas. Jika kita bersungguh-sungguh beribadah pada malam tersebut, sungguhnya kita sedang mempersiapkan diri untuk menjadi insan yang lebih baik bagi keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Seseorang yang mendapat keistimewaan Lailatul Qadar seharusnya menunjukkan perubahan nyata pada hidupnya. Seharusnya dia menjadi lebih sabar, dermawan, dan lebih peduli terhadap sesama. Hikmah Lailatul Qadar bukan hanya sekedar berhenti pada diri kita. Semestinya kita menyebarluaskannya kepada lingkungan kita. Yang terakhir, Lailatul Qadar kita mengajarkan tentang ketulusan. Salah satu ciri khas Lailatul Qadar ialah ketidakpastian kapan malam itu akan terjadi. Nabi Muhammad SAW tidak menyebutkan kapan pasti itu akan terjadi. Walau banyak riwayat yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar akan terjadi pada malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Namun mengapa? Dikarenakan dari ketidakpastian ini mengajarkan kita untuk ikhlas beribadah pada setiap malam Ramadan, bukan hanya pada satu malam saja. Bayangkan saja jika Lailatul Qadar diberitahukan secara pasti kapan akan terjadi. Mungkin sebagian besar dari kita hanya akan beribadah pada malam tersebut dan melupakan malam-malam lainnya. Dan ketidakpastian ini mengajarkan kita untuk ikhlas dalam beribadah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut Lailatul Qadar ini? Saya mempunyai beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, memperbanyak ibadah pada 10 malam terakhir. Lailatul Qadar bisa saja muncul pada malam ke-23, 25, dan malam-malam lainnya. Jadi perbanyaklah ibadah, sholat malam, zikir, doa, dan tadarus Quran. Yang kedua, mencari kualitas bukan hanya kuantitas. Beribadah pada malam Lailatul Qadar bukan sekadar seberapa lama kita beribadah, tetapi seberapa khusyuk hati kita dalam melakukan ibadah tersebut. Bacalah Al-Quran dengan penuh pemahaman. Doakanlah umat muslim lainnya dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, meminta ampunan kepada Allah dengan sebesar-besarnya dan seluas-luasnya. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa doa terbaik di malam Lailatul Qadar?" Rasul pun menjawab, "Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna." Sungguhnya, ya Allah, Engkau yang menyukai ampunan, Engkau Maha Pengampun, maka ampunilah diriku ini ya Allah. Hadis riwayat Muslim. Melalui doa ini kita bisa belajar bahwa kita dianjurkan untuk meminta ampunan kita kepada Allah pada malam kemuliaan ini. Gunakanlah setiap detik untuk bertobat kepada-Nya. Mari kita renungkan bersama. Seringkali di dunia ini kita mengejar sesuatu yang tidak pasti, seperti peluang bisnis lekah, pekerjaan, atau kebahagiaan. Tetapi untuk urusan akhirat, Allah telah menyiapkan kita sebuah malam yang sangat istimewa, pasti memberikan kita kemuliaan jika kita bersungguh-sungguh dalam mengusahakannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk menjalani bulan Ramadan yang penuh mulia ini. Semoga jamaah berkat ini semua bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar yang istimewa itu. Terima kasih, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika mempunyai beberapa kekurangan, kesalahan dan lainnya. Karena
Kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala. Terima kasih, hanya itu dari saya. Terima kasih. Syukran. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.